Pastiin lo punya value ini biar nggak jadi sasaran PHK di tahun ini. Ternyata, di tahun 2024 ini, banyak banget perusahaan di dunia yang ngalamin restrukturisasi dan memangkas banyak karyawan. Alasan perusahaan ini ngelakuin PHK ya macem-macem motifnya. Banyak perusahaan yang pengen lebih efisien, ngelakuin PHK buat ningkatin efisiensi dan ngurangin biaya produksi karena perlambatan ekonomi dunia yang bikin persaingan jadi tambah ketat. Nah, sehingga perusahaan yang nggak efisien bakal ngadepin persoalan daya saing. Perusahaan juga ngelakuin PHK buat ngurangin kenaikan gaji, bahan baku, pelemahan rupiah, dan lain-lain. Selain itu, ada juga penyederhanaan di bagian operasional perusahaan. Penyederhanaan ini jadi upaya buat ngurangin proses bisnis yang lebih ribet. Biasanya, yang dilakuin dalam simplifikasi ini dengan mengubah struktur organisasinya jadi lebih sederhana. Dan pengoptimalisasian proses bisnisnya kayak produk, teknologi, sumber daya, dan lain-lain. Finally, ini bikin banyak banget perusahaan yang ngelakuin layoff besar-besaran. Nah, ini yang terakhir karena banyaknya penggunaan AI. Dalam hal persaingan antara AI sama tenaga kerja manusia, perusahaan terpaksa harus ngelakuin PHK sebagai bagian dari strategi efisiensi dan restrukturisasi. Penerapan teknologi AI ini dianggap bisa ngebantu perusahaan buat jadi lebih efisien dalam operasional mereka. Tetapi, hal ini ternyata juga bisa ngasih dampak ke kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Banyak perusahaan teknologi kayak Amazon, Google, dan Unity yang udah ngelakuin pemutusan hubungan kerja sebagai jawaban dalam hadapin perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat. Intinya perusahaan ngelakuin PHK karena tujuannya biar lebih efisien. Dan makanya jalan ninjanya ya, coba buat pakai AI sebagai tenaga kerja di perusahaan mereka. Oke, dari masalah ini timbul pertanyaan, emang kita bisa kalah sama AI? Sebelum gue jawab itu, lo subscribe dulu dong channel gue. Sip, kita lanjut. Jadi sebenarnya banyak kok yang AI nggak bisa punya dan gantiin job desk-nya manusia. AI emang bisa nyelesain banyak kerjaan yang berpola dan nyelesain kerjaan yang kompleks, tapi AI nggak punya kemampuan kreatif dan kemampuan emosional kayak kita manusia. Menurut pakar, emang AI bisa nawarin informasi yang lebih cepat, murah, dan banyak, tapi manusia lebih bisa memberikan informasi secara tepat, berkualitas, dan relevan. Kalau dibanding manusia, relevansi informasi dari AI pasti sangat jauh deh. Gini contohnya, banyak kan sekarang customer service yang pakai AI buat ngejawab pertanyaan dari customer. Emang sih, untuk beberapa pertanyaan dasar itu bisa ngebantu, tapi kalau masalahnya lebih kompleks dan customernya udah naik darah, mana puas mereka dengan jawaban robot yang itu-itu aja. Bisa-bisa mereka pun bingung dan jadi nggak percaya sama produk atau brand kita. Beda dengan kita sebagai manusia. Kita bisa ajak ngobrol dulu, kita bisa ajak orangnya tenang dulu, membaca psikologisnya juga, sehingga kita bisa tahu cara menanggapi dan selesai masalahnya. Dan setiap case komplain kan beda-beda. Jadi kadang ada solusi yang bisa kita tawarkan yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita lakuin. Jadi menurut gua, lo nggak usah khawatir dengan adanya perkembangan AI. Tapi pertanyaan yang muncul, emang seberapa besar sih perkembangan AI di Indonesia? Oke, di Indonesia sendiri nunjukin kalau negara kita ini cukup FOMO ya dengan AI. Di tahun 2023 aja, Indonesia jadi negara terbanyak pengguna AI di ASEAN. AI sendiri dipandang punya potensi buat ngubah beberapa aspek kehidupan di Indonesia. Mulai dari layanan kesehatan sampai bisnis. Khususnya buat lo yang jadi anak sosmed nih, pasti sering banget kan lo nyari ide caption pakai AI. Apalagi anak kuliah skripsi sekarang saat ini satset pakai AI. Makanya tren penggunaan AI di Indonesia makin meningkat seiring dengan kebutuhannya juga. Nah, kalau kita balik lagi ke soal PHK, ada dari salah satu sumber yang bilang kalau tahun ini, tahun 2024, udah ada 157 perusahaan teknologi yang ngelakuin PHK dan ada sekitar 39.608 karyawan yang sudah kena dampaknya. Waduh, parah banget ya. Padahal masih awal tahun loh. Efek dari banyak perusahaan yang ngelakuin PHK ngasih dampak besar ke keadaan ekonomi dan lapangan kerja secara keseluruhan. Kondisi ini bikin keadaan ekonomi jadi nggak pasti, terutama bagi para karyawan yang kehilangan pekerjaan mereka. Terus buat ngadepinnya harus gimana? Ada tipsnya nggak sih coach? Apalagi di zaman sekarang banyak kerjaan yang bisa pakai kecanggihan AI. Kira-kira gue bisa nggak ya bersaing sama kecanggihannya AI? Well, biar lo bisa terhindar dari PHK, lo bisa upgrade value yang lo punya. Kenapa? Karena perusahaan pasti nyari orang yang punya nilai dan orang yang dicari pastinya punya prinsip buat maju dan mau berkembang. Nah, gue punya tips nih biar lo bisa upgrade value lo. Pertama, lo bisa persiapin dari sekarang buat lebih fokus sama kerjaan yang lagi lo jalanin. Pastiin kalau lo bisa maksimal di setiap kerjaan yang lagi lo jalanin. Kalau ada deadline kerjaan, pastiin lo bisa selesain itu sesuai dengan deadline-nya. Bahkan lebih cepat selesai lebih baik. Tapi ingat, tetap kasih yang terbaik, jangan cuma cepet tapi tepat ya. Nah, lo juga bisa kasih inovasi atau kasih tambahan dari idealis dalam ngerjain tugas. Bisa dari prosesnya yang mungkin nggak pernah orang lain pakai dan ternyata bisa lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, lo juga harus mau buat improve skill lo terus. Biar lo bisa ngikutin perkembangan
perkembangan dan kebutuhan yang lagi dicari sama perusahaan. Lo bisa latih kemampuan lo buat ngembangin ide-ide baru, bikin solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi mau nggak mau, lo harus selalu siap nih buat ngadepin perubahan. Siapa tahu, skill lo yang terus berkembang itu bisa jadi modal buat bersaing sama kecanggihan AI. Intinya, jangan pernah berhenti belajar buat dapetin skill baru dan nggak kalah sama berkembangnya zaman. Nah, terakhir, lo jangan pernah berhenti kasih yang terbaik dan kerjain kerjaan lo dengan tulus. Karena lo harus tahu, kalau orang yang punya attitude pasti bakal dipertahanin. Terutama buat Gen Z nih, yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngerasa capek, dikit-dikit nyerah, dan ngerasa nggak life balance terus. Coba deh buat terapin ketiga tips dari gua ini, dan kesampingkan dulu ego lo. Jadi, sebisa mungkin, skill dan attitude yang lo punya bisa seimbang. Ya, supaya lo bisa terus ada di posisi aman di kerjaan lo. Nah, buat lo yang masih takut kinerja dan tenaga lo bakal digantiin sama AI, sebenarnya lo nggak usah khawatir. Karena sebenarnya AI nggak bener-bener bisa gantiin manusia. Paling cuma bisa ngambil alih pekerjaan yang fokusnya ke pemrosesan data atau tugas yang sifatnya berulang. Kayak pengolahan data sama pembuatan konten. AI bisa gantiin pekerjaan yang ngelibatin pemrosesan data dan tugas yang berulang, tapi pekerjaan yang ngelibatin interaksi manusia, emosional, dan hal-hal yang berhubungan sama moral dan etika nggak bisa digantiin sama AI. AI mungkin bisa membuat pekerjaan baru, kayak buat mengembangkan, mengoptimalkan, dan ngawasin keamanan suatu pekerjaan, tapi sebenarnya semuanya balik lagi ke lo guys. Kalau lo bisa adaptasi dengan cepat dan tanggap sama perubahan teknologi zaman sekarang, lo bisa tetap aman kok. Karena sebenarnya justru AI ini yang bisa jadi strategi biar lo bisa lebih maksimal buat ngerjain kerjaan lo. Selebihnya ya tetap lo yang bisa handle dan kontrol semuanya. Jadi gimana? Lo udah siap buat kerja bareng AI kan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ya.